Halo guys, kali ini ada sebuah video dari Habib. Habib ini menganggap Rizik Syihab itu adalah seorang pahlawan. Dan ada ceramahnya lagi, kalau Indonesia itu tidak ada habaib, pasti orang Indonesia itu masih menyembah pohon. Yes, nggak usah tunggu lama-lama, langsung aja kita putar videonya. Adanya habaib, mereka cinta dengan Indonesia, cinta dengan bangsa dan negara. Sekarang kita punya pahlawan baru, saudara. Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Itu pahlawan kita, saudara. Pahlawan kita, saudara. Itu pahlawan kita, saudara. Pahlawan kita, saudara. Itu pahlawan kita, saudara. Pahlawan kita, saudara. Kata mereka, saya sakit hati betul ketika mereka mengatakan, kalau tanpa Habib Indonesia ini masih nyembah pohon. Mapas. Enak aja cangkemnya ngomong. Kemana Wali Songo yang dakwah itu? Kalau tanpa Habib Indonesia ini masih dijajah oleh Belanda. Ini manipulasi sejarah, kita gak boleh diam. Saya ingin sampaikan, ini bukan gerakan rakyat aturan, ini gerakan pemerintah mestinya. Buat Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Presiden Jokowi, termasuk Pak Presiden Prabowo nantinya, tolong ini dibersihkan klaim-klaim sejarah ini. Belum lagi Bapak Ibu, ada 3.000 makam palsu di Indonesia. Makam keramat palsu. Sejarah Indonesia mereka rampok. Bahkan nama-nama para pejuang bangsa mereka klaim sebagai bagian dari bangsa mereka di luar Indonesia. Bahkan mereka telah merubah nama-nama pejuang bangsa. Mereka telah merubah biografi para pejuang kita. Bahkan tega mereka telah merubah makbaroh dari para pejuang bangsa. Ini adalah pengkhianatan yang besar terhadap para pejuang bangsa, para pahlawan Indonesia yang kita cintai, dan juga berkhianat kepada kita seluruh putra-putri Indonesia. Oleh karenanya, jangan diam, ambil sikap, ambil bagian, di mana kita harus memperjuangkan bagaimana nasib bangsa kita kelak di hadapan putra-putri bangsa. Jangan biarkan anak keturunan kita, mereka tidak mengetahui tentang jasa para pahlawan kita. Bahkan mereka menganggap Indonesia merdeka hasil dari pemberian bangsa lain, atau hasil daripada pengorbanan orang-orang yang didatangkan oleh para penjajah ke bumi pertiwi Indonesia. Itu tidak benar. Ini harus kita lawan. Upaya-upaya gaya baru. Untuk apa mereka lakukan itu? Mereka ingin memperbudak bangsa Indonesia. Dan inilah cara yang terus digelorakan oleh intelijen asing, bangsa asing, untuk terus mendanai dan mempropaganda para pengkhianat-pengkhianat bangsa demi tujuan mereka yang belum tercapai di negeri kita, adalah menguasai kekayaan alam Indonesia dan memperbudak bangsa Indonesia. Kita jangan menjadi bangsa asing di negeri sendiri. Kita adalah putra putri pejuang bangsa Indonesia. Di pasarnya Kota Tarim itu setiap hari minimal 200 aulia yang keliaran. Kenapa kok banyak dari para oknum Habib yang jualannya jualan Kota Tarim, jualan nasabnya dan lain sebagainya? Penting loh untuk para Habib supaya yang disebarkan itu adalah ilmu agama, bukan jualan-jualan khurafat kayak gini. Ketika kemarin dibahas oleh Habib Bagir dan ditanyakan langsung kepada Habib-Habib yang ada di Tarim tentang tiang yang menjadi wali lah dan lain sebagainya, kata Habib-Habib yang ada di Tarim apa? Awal marrah sami'tu hadha. Ini pertama kali aku dengar itu. Artinya teman-teman, khurafat-khurafat di Indonesia ini tentang negeri Tarim sudah terlalu banyak dan gak ada yang bisa dipastikan. Subhanallah. Udah penting bagi Habib-Habib di Indonesia supaya menyebarkan ilmu agama aja. Jangan menyebarkan khurafat-khurafat macam ini, seperti itu. Wallahu a'lam. Ulama yang membatalkan nasabnya Ba'alawi. Gak ada ulama. Itu karena kebaikan ulama-ulama terdahulu. Jadi sifat husnudon dari ulama-ulama dahulu itu kental dan sangat istiqomah terhadap pernyataannya. Nah sekarang ini karena akhir-akhir ini itu yang mengaku dzurriyyah Rasulullah, anak cucu Nabi, tapi ternyata dilihat dari tabiatnya, dilihat dari akhlaknya, dilihat dari bicaranya, itu kok tidak mencerminkan Rasulullah, sehingga muncullah sebuah gagasan, muncullah sebuah penelitian, dan akhirnya dilakukan oleh Imaduddin. Setelah dilakukan kajian, setelah dilakukan penelitian dari berbagai
kitab ataupun berbagai sumber manuskrip, ternyata klan Ba'alawi itu putus nasabnya kepada Rasulullah. Jadi apabila selama ini ada orang yang melakukan penelitian itu ya wajar, karena salahnya Habaib sendiri melakukan tindakan-tindakan yang tidak bisa menjunjung tinggi ataupun menjaga marwah Rasulullah. Akhirnya bagi mereka yang cinta Rasulullah melakukan penelitian, melakukan kajian, dan setelah terbongkar, ya Anda jangan marah. Mestinya dari pihak Habaib itu melakukan kajian juga agar bisa membuktikan nasabnya dengan bukti-bukti ilmiah. Terus bukan marah-marah gitu, terus doktrin nanti kualat, itu doktrin-doktrin yang basi itu. Alangkah baiknya ya tunjukkan sajalah bukti-bukti ilmiah bahwa kaum Habaib itu dzurriyyah Rasulullah dan menyambung. Salah satu yang paling tepat itu adalah melakukan tes DNA. Nah sekarang ini gembar-gembor kayak jawara aja, disuntik jarum dikit, diambil darahnya sedikit saja sudah takut. Nah gitu kok dikatakan akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Oh, darah satu tetes untuk tes DNA aja nggak berani diambil kok. Mana bisa percaya? Takut ketahuan. Ketahuan bukan turunan Nabi, Pak. Katanya Lutfi bin Yahya, kita Islam, tapi jangan bilang enggak NU-NU-nan. Nanti ya hancur Nusantara kita. Tapi kenyataannya sejarah NU dibelokkan, berarti kan pengkhianat. Iya kan? Pengkhianat itu. Umat NU diambil dengan ceramah-ceramah yang karismatik. Sejarah NU-nya didobolisasi. Lagi yang baru-baru kemarin itu Lutfi bilang begini, nanti kalau di alam kubur jangan bilang Tuhan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung aku umatin Nabi Muhammad. Memang Lutfi panitia kuburan ya. Pokoknya akeh sing gedebus, masalah tentang Habib ada dua sisi. Habib pertama itu Habib ya orang yang dicintai dan mencintai. Yang kedua dzurriyyah Rasul. Tapi kenyataannya dia Lutfi CSCSI katanya dzurriyyah Rasul, tapi akhlaknya jauh sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah dites DNA lah. Mosok keturunannya Kanjeng Nabi mengkono? Nggak mungkin. Ketahuan ya Pak. Nggak usah dites, sudah ketahuan ya Pak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya paling mulia. Gedebusi umat. Jadi munafik ya jahanam tempatnya. Persis ketika Nabi Adam alaihi salam di dalam surga, karena iblis memakai asma Allah, makanya dia mau makan buah koldi. Jadi Nabi Adam alaihi salam nggak salah ya, karena tawaduknya sama Allah. Ada orang memakai asma Allah, ya ikut aja. Ya kayak iblis sama waktu Bani Adam. Kejadian ini terjadi di Indonesia. Entah semulai kapan
Nek Yaman isih kanca-kancaku akeh Arab. Iku Habib pun nek dia panggil mbah, nek manggil bapake ku Abah. Ya kesibukane ya dodolake. Dol minyak nyong-nyong. Buku-buku doa. Tapi sekarang malah saya deladah. Saya Rizik Syihab. Nama pemimpin dijelek-jelekno. Mbak Amin Ma'ruf babi. Menteri agamanya iblis. Wes payah-payah. Ngono kok muni nduri ae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bar semit. Di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah, pret. Pengadilan yang adil seadilnya nanti di akhirat. Nanti di akhirat kamu semuanya itu. Ini kalau enggak Yahudi enggak ada. Kalau enggak manusia Yahudi enggak berani seperti itu. Manusia biasa enggak berani. Ya. Yang sadar kalian nih udah hidup di Nusantara ini, ya kan? Seperti Lutfi itu, orang sudah terlanjur cinta kepada Anda, tetapi Anda akhirnya mempunyai kemauan yang busuk. Jadi buah busuk itu ya jatuh dengan sendirinya, oke?